kebutuhan saya mungkin kalkulasikan dari gaji kemungkinan hanya 20%, seperti itu sih. Kebanyakan untuk saat ini 80% untuk keluarga sih. Ada 3 sih Pak. Siapa aja? Anak, orang tua, dan istri. Yang pertama ya pasti aku support ke orang tua juga, yang ke orang tua karena mungkin udah faktor usia juga, jadi orang tua aku bantu mereka. Yang kedua untuk adik aku punya 2 adik, jadi aku bantu untuk biaya sekolah. Buat Mas Sony ada sisanya? Nggak ada Pak kalau buat saya. Saya pribadi saya nggak ngerasain gaji saya. Ya. Sandwich generation adalah sebuah istilah bagi kelompok usia produktif yang harus menanggung beban bagi 2 generasi. Orang tua mereka yang sudah lanjut usia, serta anak-anak atau saudara kandung yang masih memerlukan dukungan finansial. Membantu keluarga saat seorang anak telah dewasa dan berpenghasilan memang merupakan kultur di Indonesia. Namun, ketika sang anak memiliki penghasilan yang terbatas, keharusan untuk secara rutin membiayai orang tua dan saudara mereka menjadi beban tersendiri. Tidak pernah ada data pasti ya berapa sebetulnya kelompok sandwich generation ini. Tetapi kalau kita ukur usia sandwich generation ini mulai dari usia katakanlah 18 tahun sampai usia produktif. Misalnya 50 tahun gitu ya. Nah kalau kita lihat demografi saat ini akan dipengaruhi dengan berapa banyak jumlah lansia yang ada di Indonesia saat ini. Kalau sekarang kan jumlah lansianya kurang lebih di 12% ya, mungkin sekitar 28 juta. Nah berarti setidaknya ada 28 juta kemungkinan kelompok sandwich generation. Pagi itu, Indah baru saja selesai memasak mie instan untuk sarapan pagi anaknya. Di rumah yang tergolong sempit ini, Indah tinggal bersama ibu, suami, 2 orang anaknya, dan 3 dari 4 adiknya. Indah adalah potret salah seorang yang jadi bagian generasi sandwich di Indonesia. Menomorduakan keinginannya sendiri untuk kuliah, dia lebih memilih menyekolahkan adik-adiknya terlebih dahulu dengan hanya mengandalkan penghasilan menjadi pramusapa di PT Transjakarta. Kan biayanya per semester itu kurang lebih 3 juta waktu itu. Jadi ya saya nabung dari awal, dari sebelum dia masuk kuliah kan harus bayar ya. Itu udah ada tabungan dulu. Terus nanti biaya per semesternya baru nabung dari tiap bulan gaji. Kenapa Mbak yang menanggung kuliahnya? Karena bapak juga nggak bisa biayain. Ayah Indah telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Semasa hidup, penghasilannya sebagai tukang paruh waktu tidaklah menentu. Sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Setamat SMA, Indah langsung bekerja untuk membantu menghidupi keluarga. Saya pernah merasa di satu titik pas mungkin kebetulan memang nggak ada rezeki yang banyak ya. Itu mikir kok adik saya butuh ini untuk kegiatan kuliahnya, untuk kegiatan sekolahnya. Kok saya semua gitu ya nanggung. Saya harus nyari dari mana? Paling saya bilang sama bapak saya, Pak paling cuma bisa bantu segini. Kalau misalnya bapak punya kenalan, coba pinjam dulu aja, nanti bulan depannya baru diganti sama saya. Gitu. Kenapa situasi ini bisa terjadi? Herni meyakini salah satu alasannya adalah tidak efektifnya jaring pengaman sosial untuk kaum lansia dan miskin. Jadi ada yang disebut dengan PKH lansia. Tetapi PKH lansia ini juga cukup problematis. Kenapa? Karena satu, persoalan PKH lansia dari sisi cakupan sangat terbatas. Yang kedua, target dari lansia yang menerima santunan dari pemerintah atau bansos ini itu seringkali error datanya. Jadi yang harusnya mendapatkan hak bantuan sosial tidak mendapatkan. Misalnya mereka yang mungkin dianggap mampu kok malah dapat. Jadi ada salah sasaran dalam penyalurannya. Tapi Bapak sudah didaftar? Udah daftar dari mulai RT belum meninggal, sampai saya masuk rumah sakit sampai sekarang ganti RT lagi, nggak ada catatan sampai sekarang udah setahun. Belum
belum. Kalau kalau kelihatan masalah uang-uang belum pernah dapat. Tapi kalau beras, terus sembako dapat. Tapi yang PKH itu belum. Belum. Alasan lainnya adalah rendahnya pemahaman para orang tua mengenai perencanaan keuangan. Saya setuju sih sama hal itu, karena yang terjadi di saya sendiri dikarenakan dulu orang tua saya itu merupakan orang berada, mungkin karena terlalu menikmati masa mudanya, jadi sehingga mereka lalai untuk fokus ke masa depan karena nggak selamanya kita bergantung sama orang tua. Penghasilan Anda besar sekalipun, kalau tidak ada perencanaan keuangan, nomor satu, penghasilan Anda akan habis-habis juga. Anda akan banyak membeli barang-barang nggak penting, Anda akan banyak membeli barang-barang mahal yang tidak ada gunanya, dan kita akan banyak terjebak dalam utang yang tidak penting-penting amat gitu, seperti itu. Setelah sekian lama menunda, Indah kini bisa menjemput kembali cita-cita lamanya, yaitu berkuliah. Setelah menunda beberapa tahun, saya akhirnya baru bisa kuliah 2 tahun belakangan ini. Sekarang udah semester 4. Saya kuliah di Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi. Saya belum yakin kalau rantai sandwich generation ini bakal terputus di saya aja. Karena saya sendiri juga belum mempersiapkan tabungan lebih, cuman mengandalkan BPJS TK aja. Tapi saya bakal berusaha buat memutus itu dengan mencari usaha sampingan atau usaha kedua buat menambah biaya pensiun, tabungan pensiun.